Ya, kalau kita kembali lagi, saya rasa ini mungkin topik yang terakhir ya, mengenai penyakit-penyakit infeksi menular seksual ya. Jadi hepatitis virus ya, mirip dengan bukan mirip sih, tapi cukup ditakuti sama seperti HIV ya. Karena penyakit ini juga lagi banyak, penularannya pun kadang-kadang tidak disadari. Jadi namanya hepatitis virus, jadi dia ini sejenis virus yang menyebabkan kelainan pada hati. Dia ada macam-macam ya, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C ya, yang paling berbahaya B dan C ini. Kenapa? Karena dia terkadang tidak menimbulkan gejala. Terus setelah dia berat, dia bisa menyebabkan kerusakan pada hati, jadi pengerasan pada hati atau sirosis, atau bisa menimbulkan gagal fungsi dari hati. Amit-amit kalau tipe C, dia sering berubah menjadi kanker. Nah, ini menyebabkan gangguan pada hati dalam kondisi hamil ataupun tidak. Tapi karena ini kronis, memang biasanya terjadinya beratnya saat setelah tidak hamil ya. Cuma tergantung memang periodenya. Tapi kalau dia menyebabkan keluhan, kalau sudah ada gangguan di hati, baru timbul, misalnya mual muntah, kemudian terasa nyeri, terasa bengkak, kembung, perutnya besar, demam, lemas, letih, lesu, matanya kuning, urinnya seperti teh. Nah, itu gejala-gejala hepatitis ya, baik itu hepatitis A ataupun B mirip, tapi komplikasinya yang berbeda. Kalau A biasanya bisa sembuh dengan sempurna, dengan baik. Tapi B dan C itu dia bisa permanen. Jadi dia sembuh, misalnya keluhannya hilang, kemudian tiba-tiba dia tidur, tidak ada keluhan bertahun-tahun, tiba-tiba bisa muncul keluhan pada hati, sirosis misalnya tadi, atau hepatitis fulminan, atau misalnya kanker dari hati, CA ya. Nah, penularannya, hepatitis ini macam-macam. Kalau A kan dari makanan ya, tapi kalau B itu biasanya dari darah. B dan C ya. Dari darah. Darah itu termasuk alat suntik, penggunaan alat suntik, ya tato ya, kemudian tindik, tindik telinga yang tidak aman, itu bisa. Nah, jadi harus hati-hati. Bahkan penularannya juga bisa dari ibu ke anak. Jadi kalau biasanya saat hamil dan melahirkan. Nah, saya akan membahas khusus mengenai yang kehamilan dan persalinan ya. Jadi kalau ibu hamil terkena hepatitis itu kebanyakan tidak ada gejala. Biasanya pas screening dicek darah, HB gitu, HIV, HB lagi sifilis, ketahuan tiba-tiba hepatitis. Dan memang penularannya pada daerah yang prevalensinya tinggi biasanya melalui darah, kontak langsung kayak tadi suntik segala macam. Tapi kalau prevalensi rendah biasanya dia menular dari yang sebelum-sebelumnya. Maksudnya dari ibunya, jangan-jangan dari hamil yang sebelumnya dia sudah kena. Nah, itu bisa bertahun-tahun tidak sadar, tiba-tiba pas dicek ada. Nah, pertanyaannya, kalau dia ada mau bagaimana? Biasanya kita menganjurkan kehamilannya diperiksa juga dan dirawat bersama dengan dokter penyakit dalam untuk memantau keadaan hatinya. Biasanya syukur-syukur tidak ada keluhan. Kalau ada keluhan tentu ditangani oleh dokter penyakit dalam. Kalau tidak ada keluhan, kita khususnya spesialnya adalah penanganan menjelang melahirkan. Dari beberapa penelitian memang ada yang mengatakan tidak ada bedanya melahirkan normal ataupun sesar terhadap penularan dari hepatitis. Tapi ada juga yang sebagian besar merekomendasikan untuk sesar, karena sesar dinilai lebih aman. Boleh nggak ibu hamil melahirkan dengan hepatitis? Masalahnya bukan dengan melahirkan normalnya, tapi penularannya. Kalau memang ibunya bisa melahirkan normal, melahirkannya nggak ada masalah. Tapi beresiko menular ke bayinya jika dipaksakan laki normal. Kenapa? Karena kalau melahirkan normal kan jumlah gesekan dengan bayi, darahnya, cairan yang keluar saat melahirkan, tingkat kontak dengan bayi itu lebih lama dan lebih sering daripada dengan sesar. Makanya saat ini persalinan dianjurkan memang sesar untuk menghindari penularan. Jadi bukan tidak bisa atau bisa melahirkan normal, tapi kita untuk mencegah penularan ke bayi, transmisi perinatal ya. Nah, setelah bayinya dilahirkan, bayinya harus disuntik dengan HBIG ya, hepatitis B, imunoglobulin, atau mungkin divaksin juga. Nah, ini penanganan dengan dokter anak. Makanya penting untuk screening, karena kalau tiba-tiba ketahuan ibunya hamil dengan hepatitis, melahirkannya betul-betul harus dipersiapkan ke puskesmas, cek ketersediaan stok, vaksin, dan HBIG-nya untuk bayinya, bukan untuk ibunya. Begitu lahir dalam 12 jam, bayinya harus disuntik supaya tidak tertular. Makanya harus dipersiapkan, jangan mendadak, jangan juga melahirkan tidak pernah screening. Kalaupun Anda sudah positif,
kasih tahu ke tenaga kesehatan yang menolong Anda, jangan pura-pura tidak tahu ya, karena itu bisa fatal bagi tenaga kesehatan pun maupun bagi ibu dan maupun bagi bayi. Nah, jadi pencegahan transmisi ini sangat penting. ASI, nah ASI kalau saya baca dari Kemenkes katanya masih boleh, cuman hati-hati. Kadang-kadang ASI-nya nggak masalah, tapi ada lecet di sekitar puting, itu kalau bayinya juga ada luka di mulutnya itu bisa menular. Nah, itu untuk ASI. Jadi memang hepatitis ini sangat sulit ya, tingkat kejadiannya lumayan dan memang kerjanya lama seperti HIV, beda dengan sifilis atau GO, langsung terjadi dalam beberapa bulan, keluhan muncul. Kalau hepatitis beda, dia mirip dengan HIV, munculnya tanpa, maaf, biasanya tanpa gejala, tiba-tiba muncul saat screening, dan bisa nular ke bayi. Nah, itu yang harus hati-hati. Oke, saya rasa itu dulu karena ini sebenarnya materi yang sangat padat. Saya rasa tidak efektif juga 100% saya nyampaikan hanya dalam berupa video pendek. Nanti kita akan ada beberapa tambahan dan kita bahas di komen ya, jadi diramaikan di komen. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.